Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Nur Haidi MA MPhil PhD. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Sigit Purnama SPDI MPD. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Winarti MPD. Yang kami hormati Kepala Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Pait Asih Widi Wisudawati MPD. Yang kami hormati segenap dan Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saudara Muhammad Nizar Sihabuddin. Yang kami hormati Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saudara Muhammad Alfan Huda Maulidi. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan periode 2025, Saudari Rikayati. Yang kami hormati Ketua Panitia Newspaper Writing Academy Program Studi Pendidikan Kimia tahun 2025, Saudara Fatur Rahman. Serta yang kami hormati segenap tamu undangan dan peserta Newspaper Writing Academy mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia tahun 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita pasangkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya robbal alamin.
Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya Amelia Zahra Sabila sebagai Maaf Seremoni yang akan memandu jalannya acara Newspaper Writing Academy Program Studi Pendidikan Kimia tahun 2025 dengan tema Dari Kata Menjadi Berita, Dari Berita Menjadi Makna. Adapun susunan acara yang akan dilaksanakan sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima acara inti, yang keenam doa, yang ketujuh dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Aulina. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa la tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'adna lahum 'adzabas sa'ir. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudari Aulina kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Di sana
Sunan Kalijaga. Asas tujuanmu membangun citra keagungan bangsa berdasar Pancasila. Integrasikan, interkoneksikan agama dan ilmu semesta. Kembangkan daya patriot Nusa tanah air, bintang baktimu. Jayalah negara, jayalah bangsa, UIN berkarya nyata. UIN Sunan Kalijaga Islam, asas tujuanmu membangun citra keagungan bangsa berdasar Pancasila. Integrasikan, interkoneksikan agama dan ilmu semesta. Kembangkan daya patriot Nusa tanah air, bintang baktimu. Jayalah negara, jayalah bangsa, UIN berkarya nyata. Kepada yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia NWA Program Studi Pendidikan Kimia tahun 2025. Kepada Saudara Fatur Rahman kami persilahkan. This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kaprodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga, Dr. Paet Asih Widi Wisdawati MPD. Yang saya hormati Ketua HMPS Pendidikan Kimia periode 2025, Saudari Rikayati. Yang saya hormati narasumber webinar SPPR Writing Academy, Bapak Suwanto MPD, dan yang saya banggakan panitia dan seluruh peserta webinar SPPR Writing Academy. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di pagi yang cerah ini kita semua masih diberikan kesehatan. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk acara webinar kita hari ini. Saya Fatur Rahman sebagai Ketua Pelaksana kegiatan webinar Next Paper Writing Academic mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir. Untuk itu, semoga diskusi hari ini bisa memberikan wawasan baru dan kontribusi positif bagi kita semua.
Sama aja. Nanti Nggak ada yang kalian enjoy aja, simak materinya dengan baik. Sebelum saya akhiri, saya izin menginformasikan terkhusus buat mahasiswa baru pendidikan kimia. Jadi setelah kegiatan hari ini, kalian wajib membuat esai dan nanti dipublish ke koran. Dan itu sampai terbit. Untuk semester ini itu wajib ya teman-teman. Untuk website packingnya nanti akan saya share setelah ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Faturrahman kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia periode 2025. Kepada Saudari Rikayati kami persilahkan. Pertama-tama terima kasih untuk teman-teman SCTP. Terima kasih juga udah teman-teman lain sudah berseleksi Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya yang terhormat Dr. Presidi Wisudawati MPD selaku Kepala Program Studi Pendidikan Kimia yang saya hormati seluruh panitia Newswriting Akademik dan seluruh peserta Newswriting Akademik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa berkumpul bersama dalam acara Newswriting Academy yang dilakukan secara online oleh harapannya atau Kuribus bisa menambah wawasan terkait adanya penerbitan dan juga publikasi koran dan juga bisa bermanfaat untuk kedepannya, karena menulis itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk mengukir suatu sejarah agar kenangan atau karya kita selalu terjaga atau selalu tulis untuk menggunakan karya kita yang tertulis. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat dalam proses terlaksananya Newswriting Academy ini, seluruh peserta baik dari umum dan juga pihak. Ini cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Saudari Rikayati kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya sekaligus pembukaan acara akan disampaikan oleh Kepala Program Studi Pendidikan Kimia. Kepada Ibu Dr. Pait Asih Widi Wisudawati MPD, kami persilakan.
Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi Newspaper Writing Academy yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Suwanto, dan dipandu oleh moderator kita, Dinda Oktav Ramadhani. Baik, saya akan membacakan CV moderator kita, Dinda Oktav Ramadhani. Nama, Dinda Oktav Ramadhani. Tempat tanggal lahir, Ciamis, 8 Oktober 2006. Alamat, Dusun Emplak, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Nomor WA, 085861062827. Pendidikan, 2021 sampai 2024 masa pilih mutakin. 2024 sampai sekarang mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengalaman organisasi, bendahara, pengurus Ikatan Warga Belajar 2023, pemangku adat Dewa Balan 2023, Kespas Paskibra 2022, Soskam HMPSP Kim 2025. Kepada Saudari Dinda Oktav Ramadhani selaku moderator, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, aku mau kasih pantun dulu nih buat pemanasan. Nanti teman-teman semua bilang cakep ya. Baca berita pagi tadi sambil ngopi biar tambah semangat. Selamat datang di webinar hari ini. Mudah-mudahan punya bermanfaat. Oke, terima kasih banyak sebelumnya untuk Mbak Amelia selaku MC pada kegiatan News Writing Akademik hari ini. Ya, kenalin aku Dinda Oktav Ramadhani yang bakal nemenin kalian sebagai moderator di sesi webinar kali ini. Senang banget ya bisa ketemu teman-teman semua walaupun cuma virtual, mudah-mudahan semangatnya tetap real life. Baik, ada yang udah tahu belum tema webinar hari ini apa? Ya, biar saya tema kita hari ini adalah dari data menjadi berita dan dari berita menjadi makna. Tema yang kelihatannya sederhana ini sebenarnya bayangin aja, dari satu kata yang kita tulis bisa berkembang jadi berita yang dibaca banyak orang, dan dari berita itu lahir pula makna yang bisa merubah cara pandang bahkan kehidupan orang lain. Jadi hari ini kita tuh nggak cuma belajar soal menulis atau bikin berita, juga gimana biar tulisan kita tuh bisa bermanfaat, inspiratif, dan juga meninggalkan jejak positif bagi orang lain. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan saya membacakan profil lengkap dari narasumber kita hari ini. Beliau adalah Bapak Suwanto, SPD, yang aktif di Forum Komunis Muda Jogja, FKMJ, sejak tahun 2015 hingga sekarang. Sebuah pengalaman yang sangat relevan dengan dunia tulis-menulis dan jurnalistik. Juga terlibat di sekolah menulis Kolong Langit sejak 2015 hingga sekarang, yang menunjukkan konsistensi dan dedikasinya di dunia literasi. Selain itu, juga menjabat sebagai pengurus takmir Masjid Keagungan dalam Keraton Lempuyangan sejak 2018. Pak Suwanto juga memiliki segudang prestasi, diantaranya ada juara 1 lomba Call for Paper Nasional Communication in the Digital Era Universitas Budi Luhur Jakarta pada tahun 2017, juara 1 lomba Islami FKI ST UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017, juara 1 lomba menulis blog nasional Guru Binar Putra Sampurna Nation pada tahun 2021. Selain itu, Pak Suwanto juga memiliki ratusan prestasi lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terutama di publikasi koran. Mari kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Pak Suwanto atas dedikasi, karya, dan inspirasinya di dunia menulis. Tepuk tangan semuanya.
Oke, teman-teman, sambil nunggu bukanya, mungkin kalian di sini ada yang udah tahu atau udah pernah sebelumnya gimana menulis koran? Ada yang udah tahu? Mungkin dari kakak panitia ada yang bisa sedikit pengalaman kalian tentang gimana sih menulis koran? Apa susahnya, susah atau justru seru ya? Coba dari kakak panitia dulu nih. Siapa? Ayo mungkin buat Mbak Amel yang sudah pernah mungkin berapa kali ya Mbak? Udah sampai 5 kali dia nulis koran. Acaranya itu kita bisa nulis-nulis, terus hasil tulisannya bisa dipublikasi di media sosial. Apa ya? Kayak dipublikasi di Tamiang, terus Guardian, Manifest, dan lain-lain. Kayak gitu, pokoknya itulah. Oke. Terima kasih untuk Mbak Amel. Mungkin dari aku sendiri ya, aku juga mau nge-share pengalaman aku gimana sih pas pertama kali nulis. Nah, jadi pas pertama kali nulis itu rasanya tuh kayak apa ya? Banyak sebenarnya sebelumnya pun takut kayak ya aku takut salah, takut gak benar gimana. Tapi kalau pada saat itu misalkan aku tuh nggak berani gitu kayak meskipun salah aku nggak ngumpulin itu nggak maksudnya nggak minta koreksi ke Pak Suwanto atau aku nggak coba buat nerbitin ke koran mungkin sampai saat ini aku nggak belum apa bakal bisa ataupun belum bisa untuk menulis di koran. Jadi teman-teman semua nanti jangan takut ya atau jangan malu kalau kan kalian ada keinginan untuk menerbitkan artikel di koran. Eh, apakah Pak Suwanto sudah hadir? Oh, belum, sepertinya belum. Oke, sambil nunggu lagi ya, teman-teman. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan tentang ketersediaan atau keinginan kalian tentang menulis koran? Ataupun ada yang ingin ditanyakan pada kami selaku panitia tentang gambaran dasarnya. Gimana sih, Kak, cara menulis koran itu? Gimana sih, Kak? Kok sih sampai terbit gitu? Coba kalian kalau misalkan penasaran tentang artikel di koran yang udah kami apa ya, yang udah kami terbitkan, kalian bisa nyari nama kami di Google. Bisa Dinda Ramadhani atau bisa juga Amelia Zahra Salsabila. Bisa kalian cari. Oke, ada yang ditanyakan, guys? Mungkin untuk Kak Nova Aulia, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelumnya.
Atau kalau misalkan lalu bertanya secara langsung bisa ditulis di kolom komentar. Gimana sih Kak pengalamannya atau gimana gitu? Boleh santai aja guys, chill. Oh iya teman-teman, kalau boleh tahu, ini tuh ada yang dari luar pendidikan kimia nggak? Coba yang bukan dari pendidikan kimia, raise hand. Kayak di sini aku ada lihat dari PBA. Selain PBA sama kimia, berarti ada lagi nggak? Dan bisa juga kalian sambil ngisi resensi ya. Resensinya udah ada di kolom chat. Kayaknya tadi ada yang nanya deh di kolom chat, kok sekarang hilang sih? Mana tadi pertanyaannya? Nggak apa-apa, ajuin aja. Jangan jangan malu, jangan bimbang, santai aja guys. Oke, yang tadi bertanya nih, tadi aku baru baca sedikit, aku belum baca semuanya. Mungkin bisa dikirim ulang ya, guys. Sambil nunggu kita bahas nih, sambil kita kupas sedikit demi sedikit. Mungkin tadi, oh iya, aku baca sedikitnya sampai sini aja. Kayak gimana sih cara kita tuh biar mudah menemukan ide untuk apa bikin tulisan itu. Sebenarnya ya, kalau dari aku pribadi, itu tuh ide tuh muncul kadang karena misalkan gini, ada nih yang lagi viral nih, berita atau apa, ataupun hal apa aja. Nah itu nanti kupas tuh, kita kupas. Jadi kalau misalkan yang lagi viral gitu juga kan kemungkinan orang-orang buat baca artikel kita tuh lebih banyak kan, soalnya lagi itu pasti banyak dicari gitu kan mengenai topik tersebut kayak gitu. Mungkin bisa ditiru kayak gitu untuk kakak yang tadi bertanya. Atau mungkin dari Mbak Bulan gimana? Cara apa? Cara mencari ide atau topik buat nulis tuh gimana sih Mbak? Bisa tolong di
share pengalamannya ke teman-teman semua? Oke, kalau saya itu biasanya nyari dulu di TikTok atau di mana itu yang lagi viral apa. Terus nanti kita bisa membuat teksnya, mulai membuat artikelnya. Jadi kita harus update terus ya. Nah, gitu teman-teman. Makasih buat Mbak Bulan yang udah share pengalamannya ya terkait mencari ide untuk artikel di koran. Mana pamfletnya? Oh iya. Ayo guys, ada lagi gak yang mau ditanyain? Tadi kan udah nih seputar ide atau tema. Cara nyarinya gimana? Mungkin sekarang ada yang mau nanya tentang apa gitu lagi? Boleh kok guys. Tulis di kolom chat aja. Pasti kami baca. Oh ya, mungkin dari kalian akan lihat gak hasil dari artikel yang udah Mbak-mbak tulis ini, yang udah Mbak-mbak sama Mas-mas ini tulis. Mungkin sebentar aku share screen ya. Kalian bisa lihat hasil yang hasil dari artikel yang udah kami tulis. Apa? Nah, teman-teman, teman-teman semua bisa lihat. Nah, ini adalah hasil penulisan di koran masa pendidikan kimia. Kalian kalau misalkan mau membaca-baca, bisa kunjungi website aktivitas PEKI. Di situ kalian bisa baca-baca tuh tentang apa aja sih judul-judul yang udah Mbak sama Mas ini tulis gitu.
Suwanto kok. Nah, mungkin ini yang udah pernah aku tulis. Nah, jadi kalian juga nanti tuh artikel di koran tuh nggak cuma dari apa ya? Nggak cuma di luar kelas aja, kadang materi kuliah, bukan materi kuliah, kayak pengganti UTS atau UAS tuh kadang tuh bisa berupa nulis di koran. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada apa ya, kalian tuh nerbitin ya, kayak tulisan kalian tuh terbit di koran, kalian tuh nggak usah UAS atau nggak usah UTS, itu tuh nanti nilai kalian tuh udah langsung A tuh. Itu untuk beberapa mata kuliah yang mungkin emang dosennya tuh nyuruh kalian buat ini, buat nerbitin artikel di koran. Nah, gitu. Apakah sebentar Pak Kunto? Oh, tunggu Pak Suwanto. Udah ada ya teman-teman. Nah, mungkin ini baik, mungkin selamat datang Bapak Suwanto. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sebelum ke materi, izinkan saya bertanya singkat Pak. Dari pengalaman Bapak menulis di koran, bagaimana sih yang menurut Bapak tuh paling menantang sekaligus menarik? Proses karyanya kah? Atau mungkin saat menyusun beritanya? Atau mungkin saat memilihan temanya? Mungkin saya bertanya seperti itu. Izin suara, apakah bisa terdengar? Untuk suaranya? Oh iya. Ya Pak, sudah. Baik teman-teman, bagian yang paling menantang ketika menulis ya tentunya karena saya kan apa ya, awal nulis itu berdasarkan riset ya, artinya ilmiah, kajian-kajian ilmiah. Jadi tiap periode itu harus naik ya. Misalkan hari ini untuk awal-awal saya nulis, dulu saya untuk berita-berita, berita-berita yang kecil-kecil, misalnya berita untuk organisasi atau apa. Nah kalau sudah kemuat di situ, memang kalau peluang kemuatnya itu sangat mudah ya, bisa dibilang 90% ya. Kemudian naik ke suara mahasiswa, naik lagi terus. Yang paling menantang itu ya ketika kita mengirim ke media mainstream, karena di situ yang ngirim itu banyak sekali ya, tidak hanya mahasiswa tapi juga dosen-dosen. Bahkan sekalipun dosen itu belum tentu kemuat ya, seperti media KR, Kompas ya. Oh dulu saya Kompas itu 3 bulan sekali. Teman-teman nanti jangan cukup berpuas diri ya ketika nanti sudah kemuat di satu media, tapi di-upgrade terus. Misalkan untuk teman-teman mahasiswa nanti ada media di Solo Post. Nah, itu kalau nggak salah ada honornya ya, sekitar 150-an ya. Di samping nanti mungkin dapat poin dari dosen, dari redaktur juga dapat apresiasi berupa honor. Itu salah satu contohnya ada. Atau misalkan opini di KR ya kan, itu juga 150 ya kan. Karena biasanya kalau media-media mainstream mereka itu seleksinya lebih ketat ya. Tidak hanya temanya tapi juga kaidah penulisannya, kemudian argumentasi opini kita yang kita paparkan seperti itu. Jadi hal yang paling menantang itu menurut saya seperti itu. Jadi bagaimana mengupgrade ya, kemudian kita membidik media-media mainstream, bukan hanya media-media yang minor. Gitu. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa sekali insight-nya Pak. Benar-benar bikin kita makin paham kalau nulis itu nggak cuma sekedar ngetik kata-kata gitu, ada proses juga, dan yang paling penting tuh tulisan kita bisa sampai hati pembaca. Baik Pak, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung simak pemaparan dari Pak Suwanto dengan tema dari kata menjadi berita, dari berita menjadi fakta. Kepada Pak Suwanto kami persilahkan.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada moderator dan teman-teman panitia sekaligus peserta webinar kali ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu slide-nya, seperti yang diungkapkan mungkin di awal tadi ya, bahwasanya menulis itu sangat penting ya, terlebih bagi mahasiswa ya. Sekalipun itu menulis itu bagi siapapun ya, tanpa memandang profesi, tanpa memandang latar belakang, menulis itu penting. Bahkan seorang ulama itu diakui atau kevalidan dari ulamanya itu karena tulisannya, ya kan? Kita bisa mengenal hadis-hadis Bukhari ya, karena tulisannya juga Bukhari, kemudian Muslim, kemudian Imam Syafi'i. Mereka para ulama itu banyak kitab-kitab yang telah tertulisnya. Terlebih juga mahasiswa ya, yang selama ini mungkin ekosistemnya juga mendukung ya. Internet tentu ada, wifi di mana-mana di kampus ada, kemudian perpustakaan buka minimal mungkin selama perkuliahan ya, atau misalkan tidak hari libur. Sebelum kita berangkat lebih jauh berkaitan dengan menulis, nanti kita akan mengulas dua topik utama, bagaimana tema acara pada kali ini sudah terlihat akademik, utamanya bagaimana menulis opini dan berita ya. Berita ini sangat penting sebagai branding ya. Saya kasih kembali sedikit bahwa saya banyak teman-teman KKN ya yang dulu itu mereka memanfaatkan media berita untuk mempromosikan atau membranding program-programnya. Hasilnya apa? Mereka tidak hanya mendapatkan misalkan sponsor ya, tapi dukungan baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Program-programnya bisa ditulis lewat media koran atau online. Misalkan program KKN apa, membangun perpustakaan masjid ya, bisa kita tulis ya. Atau program-program yang kita tawarkan. Saya pernah diamanai menjadi wartawan di Lazis Unisia ya, di situ saya dalam 1 tahun membranding atau mempromosikan program-program Lazis Unisia ke media online maupun tercetak. Hasilnya apa? Banyak masyarakat Jogja khususnya itu yang kemudian mendapatkan atau mendonasikan hartanya ke Lazis Unisia. Itu secara tidak langsung maupun langsung. Baik, yang terucap apa lewat yang tertulis akan selalu ada. Tulisan adalah jembatan antara pikiran dan dunia. Melalui kata-kata kita menanam makna, membangun peradaban, membuat sejarah dan meninggalkan jejak abadi. Next. Bisa dilanjut slide-nya. Kasih elemen lagi kok. Sini. Ibnu Mubarak, seorang ulama hadis, pernah mengatakan bahwa kalau kita berharap sukses tapi tidak mau berproses, ketahuilah bahwa as-safinata la tajri 'ala al-yabakat. Perahu tidak akan mungkin berlayar di atas daratan. Kita ingin menjadi penulis yang sukses atau penulis yang minimal bisa dihargai ya, tentu ada prosesnya. Prosesnya apa? Ya seperti yang lain, banyak membaca, banyak latihan. Itu yang harus kita lalui. Saya waktu awal menulis sama seperti teman-teman mungkin latihan. Jadi semua melalui proses yang sama. Ya. Harus banyak latihan, harus banyak membaca. Next. Sayyid Qutb, sastrawan dan pemikir dari Mesir, pernah mengatakan satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Itu mengatakan pada zaman dahulu
apalagi sekarang di mana media informasi begitu berkembang begitu cepat, tentunya akan berdampak jauh lebih dahsyat ya kan. Satu tulisan itu bisa mengubah dunia ya kan? Dengan catatan tulisan yang bagus, tulisan yang jujur, tulisan yang positif. Karena pun sebaliknya ketika kita menulis tapi tulisannya berupa tulisan hoax atau tulisan-tulisan yang negatif ya tentu akan berakibat sama negatif. Next. Seorang penulis militer Napoleon Bonaparte yang kemudian dicatat sebagai 5 besar pemimpin dunia yang berpengaruh, bahkan beliau itu pernah menaklukkan kurang lebih 56 wilayah ya sebelum akhirnya kalah. Dalam 56 orang itu Napoleon itu selalu menang. Beliau mengatakan, saya lebih takut dengan pena seorang penulis daripada 1000 tentara musuh. Nah, begitu luar biasanya ya. Padahal saat itu belum ada internet. Next. Ini yang sering saya katakan kepada teman-teman, kepada murid saya, kepada mahasiswa didik saya, bahwa menulis adalah cara kita merangkai keabadian dan setiap kata bisa merangkai hidup, menginspirasi dan mengubah dunia. Ingin melihat dunia, membacalah. Ingin dilihat dunia, menulislah. Ingin mengubah dunia, menelitilah. Nah, ini 3 kegiatan ini saya kira sangat lekat dengan mahasiswa ya. Di mana mahasiswa itu harus mau tidak mau untuk keluar, misalkan untuk nulis itu harus melakukan 3 agenda ini, yaitu menulis, membaca, dan meneliti. Menulis adalah keberanian untuk bersuara di sana ide-ide besar menemukan kehidupan. Tujuannya untuk apa sih? Mengabadikan ingatan, agar tetap waras, menjadi orang yang spesial, menjadi influencer, keuntungan akademis, branding institusi, keuntungan finansial. Generasi literat berakhlak. Ini saya jelasin beberapa saja ya. Mengabadikan ingatan ya tentu ya kan, karena dengan menulis kita akan, ketika kita membaca kembali tulisan kita akan ingat kembali. Agar tetap waras, orang yang menulis tentunya akan rajin membaca ya kan. Dengan membaca itu ada istilahnya, kalau dalam ilmu mental itu terapi otak ya, bisa memacu bagaimana kita untuk daya pikir kita untuk selalu dipacu ya kan. Makanya kita otaknya tetap waras, menjadi orang spesial, karena nggak banyak orang yang menulis tentunya kan, 1000 dari 1, bahkan mungkin tulisan yang bagus mungkin 1 juta baru dari 1 dari 1 juta ya. Kemudian menjadi influencer yang baik tentunya harus punya tulisan yang baik. Keuntungan akademis, dengan kita menulis tentunya kita akan dimudahkan beberapa aspek. Misalkan kita menulis di media online, tadi sempat disinggung oleh moderator bahwasanya ada beberapa dosen yang kemudian mengapresiasi tulisan kita dan kemudian mengkonversi dalam bentuk nilai ya. Kemudian branding institusi ya. Ketika kita menulis biasanya kita mencantumkan afiliasi, misalkan program studi pendidikan dunia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Kita nanti juga misalkan mau menulis sama nama di bawahnya mahasiswa program studi pendidikan dunia fakultas, jangan lupa fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena itu sebagai branding institusi ya, baik itu jurusannya, fakultasnya ataupun universitasnya. Keuntungan finansial, beberapa media mainstream biasanya menghargai atau mengapresiasi tulisan kita dalam bentuk honor ya. Untuk tingkat mahasiswa ada suara mahasiswa atau mimbar mahasiswa di Sonopos misalkan, katakanlah itu bisa memberi honor sekitar 150 sampai 300 ribu. Next. Nah, ini yang biasa saya lakukan sebelum kita menulis ya. Saya kira teman-teman mahasiswa atau mungkin ini baru angkatan baru ya, saya ulang istilahnya paparkan bahwasanya ketika kita menulis tentunya kita harus need assessment, analisis masalah, analisis kebutuhan. Bagaimana caranya? Tentunya setiap manusia itu punya
kekuatan ya, punya kelemahan, punya kekuatan, punya peluang ya, untuk lingkungannya punya peluang, punya kesempatan. Nah, ini harus kita identifikasi kan. Ketika kita jurusannya pendidikan kimia, tentunya akan jauh lebih mudah, jauh lebih istilahnya banyak pendukungnya ketika kita menulis tentang pendidikan. Ini saya kasih contoh aja. Next. Bisikan-bisikan menyesatkan. Ini harus dibilang jauh-jauh 4 hal. Saya tidak punya bakat, tulisan saya jelek, saya tidak percaya diri, saya tidak tahu mulai dari mana. Ini harus punya. Karena semua orang, termasuk saya, ketika mau menulis ini sama. Ini punya pikiran-pikiran sendiri, tapi harus buang jauh-jauh. Jangan sampai pikiran seperti ini kemudian hinggap di jiwa kita ya. Karena setiap kata yang kau tulis adalah langkah menuju keabadian. Dengan menulis, kau tak hanya berbicara pada dunia hari ini, tapi juga masa depan. Next. Seorang penulis yang baik adalah juga sekaligus pembaca yang baik. Jadi nggak ada penulis kemudian malas membaca kemudian tulisannya bagus, itu nggak ada. Kalau ingin tulisannya bagus ya mau tidak mau harus rakus membaca buku. Sekarang di internet itu banyak informasi, tentunya mahasiswa jauh lebih paham lah mana yang harus kita baca ya kan. Karena banyak kan berita-berita hoax. Tapi seingat saya ketika misalkan kita membaca media-media yang sudah terverifikasi, itu sudah istilahnya menyaring bahwa itu informasi yang benar. Niat tekad rendah itu kita harus luruskan bahwa menulis itu ibadah dan kebutuhan. Saya kasih contoh, ketika kita makan adalah kebutuhan primer kita. Ketika satu hari kita nggak makan, tentunya ada rasa yang nggak, ada hal yang kurang ya. Makanya sama aja kalau misalkan menganggap bahwa menulis itu sebuah kebutuhan, apalagi ketingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu ibadah, bagaimana kita beramal, maka tentunya ketika dalam satu hari kita nggak melakukan kegiatan itu, yaitu menulis, itu tentunya ada yang kurang. Literasi masih rendah, ini solusinya bagaimana? Rakus membaca. Skill komunikasi kurang, solusinya bagaimana? Rajin berlatih. Kemudian konsistensi dan manajemen buruk, perencanaan dan istiqomah. Teman-teman mahasiswa tahun 2025, mahasiswa baru ini beruntung di program studi pendidikan kimia itu memfasilitasi ya kan. Nggak semua program studi itu se-effort ini ya kamu fasilitasi, sekalipun itu jurusan komunikasi ya, karena ini sebenarnya ilmu-ilmu yang skill yang sebenarnya bisa dilakukan, tapi kadang-kala orang yang datang ilmunya itu merasa susah. Nah, program studi pendidikan kimia itu mewadai ya kan, jadi luar biasa sekali. Next. Nah, sama seperti karena ini sebenarnya namanya karya ilmiah populer ya, jadi ilmiah ya, nggak ada apalagi di media kita beropini tanpa landasan teori, itu nggak ada. Jadi sebenarnya namanya itu karya ilmiah populer, karya ilmiah yang ditulis disajikan dalam bahasa yang populer ya kan. Makanya awal mulanya harus didasari dari penelitian, kemudian bagaimana kita meramu sebuah argumentasi lewat intelijen, kemudian praktis dan diupdate terus ya kan. Ketika kita mau mengasah kemampuan menulis kita, mau tidak mau kita harus mengupdate. Hari ini belajar yang citizen journalism atau membuat berita, kemudian membuat suara mahasiswa, lagi naik lagi ke opini yang lebih tinggi lagi, sampai kemudian yang dianggap paling tinggi, katakanlah saya sebut contoh misalkan media Kompas atau Jawa Post, nah itu juga capaian yang luar biasa. Syukur sampai ke media internasional. Nah, nanti mungkin beberapa saya akan contohkan bagaimana menulis di media opini, khususnya di media internasional. Bagi yang teman-teman yang suka isu-isu internasional atau komunikasi bahasa Inggrisnya bagus, ya bisa menulis di media internasional
Bahkan mungkin honornya jauh lebih besar ya dalam bentuk dolar. Ini sudah saya singgung tadi, kita punya kekuatan ya, kita punya ancaman yang harus kita pahami ya kan. Kekuatannya bakat dan hobi jurusan termasuk gitu ya, karena pendidikan kimia biasanya kita lebih kuat menulis tentang hal-hal yang pendidikan, karena dosen-dosen kan biasanya kalau di jurusan pendidikan kan lebih ke misalnya kuliah-kuliahnya itu mencakup dunia pendidikan ya kan. Ancamannya bagaimana? Malas, tidak disiplin ya. Peluangnya apa? Publikasi dan lomba. Lomba itu banyak sekali. Coba teman-teman cek di Instagram, itu banyak sekali lomba opini ya. Esai juga banyak sekali. Teman-teman bisa cari hadiahnya mulai dari yang 100 itu sampai yang jutaan ya. Weakness, kelemahannya, topik yang lemah misalkan tentunya kita misalkan jurusannya pendidikan kimia akan kesulitan ketika membahas tulisan-tulisan tentang hukum ya. Meskipun saya tidak menutup kemungkinan itu tidak bisa ya, bisa ya kan. Karena beberapa saya juga menulis tentang hukum ya kan. Tapi akan lebih mudah ketika jurusan pendidikan kimia menulis tentang pendidikan. Boleh tentang hukum. Dengan catatan kita membaca jauh lebih banyak ya kan? Karena biasanya dunia hukum kan sedikit jauh dengan kita ya kan. Next. Nah, tiga landasan yang harus yang ada pada tulisan. Yang pertama ontologi, menjawab pertanyaan apa. Epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana, dan aksiologi menjawab pertanyaan mengapa. Ini ada dalam setiap tulisannya, entah itu skripsi, entah itu esai, entah itu opini. Coba aja cek, atau paper atau makalah. Teman-teman mahasiswa nanti kan dapat tugas makalah ya. Ontologi itu menjawab pertanyaan apa? Itu letaknya di latar belakang. Kemudian epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana. Ini letaknya di, kalau dalam skripsi, metode ilmiah bagaimana. Aksiologi menjawab pertanyaan mengapa, tujuannya apa. Dalam opini juga sama. Ontologi paragraf 1 dan 2, epistemologi paragraf ketiga sampai sebelum terakhir, aksiologi paragraf terakhir. Langsung aja yang lain ini sudah saya lagi. Next. Nah, ini sebelum kita membahas lebih jauh ya, karena academic writing itu ada 5 ya. Jadi teman-teman mahasiswa baru mungkin baru mendengar ya. Ini ada 5. Apa aja sih? Esai, tesis itu tugas akhir. Ada skripsi, tesis, sama disertasi ya. Jurnal, paper, prosiding, book, esai, tesis, kita pakai jurnal. Nanti biasanya ada teman-teman mahasiswa ataupun dosen itu biasanya nulis di jurnal ya kan. Katakanlah kalau di Fakultas Sains itu ada jurnal Taunia ya. Itu bisa nulis di situ, hasil penelitian kemudian ditulis dalam bentuk laporan dalam bentuk jurnal ya kan. Paper itu makalah, bisa dikatakan ya hampir mirip dengan jurnal ya kan. Proceeding biasanya dalam satu event tertentu, misalkan Hari Pancasila, tulisan-tulisan penelitian tentang Pancasila disatukan dalam bentuk seminar, kemudian dipresentasikan dalam bentuk seminar, dan kemudian disebutkan dalam bentuk proceeding. Book chapter biasanya ataupun tesis atau disertasi yang kemudian dibukukan dalam bentuk atau buku-buku hasil penelitian dalam tema-tema tertentu yang dibuka, itu namanya book chapter. Bukan buku secara umum ya, ini namanya book chapter. Jadi akademik writing itu ada 6. Nah, untuk esai itu dibagi. Ini kenapa yang saya kupas itu esai saja, karena kita akan membahas lebih detail pada poin opini ya.
Jadi opini itu termasuk jenis esai. Tadi namanya opini itu nama ilmiah karya ilmiah populer ya, karya ilmiah populer. Nah, yang namanya esai itu ada 5, esai ilmiah, esai lomba biasanya nanti teman-teman ada lomba esai yang mengadakan kampus atau universitas, bisa dipastikan itu adalah esai ilmiah. Ya. Tapi kalau yang mengadakan itu lembaga plus mahasiswa itu bisa dipastikan esai populer ya kan. Jadi esai ilmiah, esai lomba, esai akademik teman-teman yang mau mendapatkan beasiswa LPDP, kemudian beasiswa unggulan itu biasanya menulis esai dengan tema misalkan kontribusi calon peserta penerima beasiswa untuk Indonesia ya kan. Itu ada ketentuannya, nggak sembarangan. Saya kasih contoh ada 6 ya kan. Paragraf 1 apa, perkenalan, mendeskripsikan diri sendiri kan, diri calon ya kan. Sampai paragraf ke-6 itu ada ketentuan, nggak kita sembarangan membuat esai beasiswa ya kan. Kemudian esai sastra, esai budaya itu biasanya kalau di media koran itu hari Jumat ya. Kalau di Jawa Pos itu ada di hari Sabtu kalau salah. Esai populer, nah ini esai populer yang kita akan bahas lebih dahulu. Yang teman-teman kalian itu menulis biasanya kuliah kita bisa sama menjadi esai populer, bisa. Bahkan hasil penelitian juga bisa, sangat-sangat bisa. Dalam satu penelitian bisa diubah S1 3 sampai 2, S2 sampai 3 atau 4 esai populer bisa. Esai lepas, esai media online. Nah, esai lepas ini lahir ketika internet itu mulai berkembang ya, karena di mana itu banyak berita-berita online, banyak media-media yang kemudian istilahnya memberikan peluang kepada pembacanya untuk menulis di media online tersebut. Ini sesuai dengan temanya acara pada kali ini ya, bahwa tingkatan dari jurnalistik itu ada 3. Tingkatan dari jurnalistik itu ada 3. Yang pertama itu jurnalistik fakta. Nah ini yang pertama. Jadi kalau kita menulis hal-hal yang bohong itu bukan jurnalistik ya. Berita hoax itu bukan jurnalistik. Karena tingkat yang paling rendah itu juga jurnalistik fakta. Jurnalistik yang dilandasi dengan kejujuran itu namanya jurnalistik fakta. Ontologi dan epistemologi. Poinnya apa? We say what in which media to whom about what, where, when, why, and how. Ini menjawab 5W1. Berita yang teman-teman tulis itu harus mengikuti kaidah ini supaya menjadi jurnalis atau produk jurnalistik. Ini yang paling rendah, tingkatan yang pertama. Jadi sekali lagi, berita hoax, informasi yang tidak lengkap itu bukan produk jurnalistik ya. Karena tingkatan yang paling dasar aja sudah jurnalistik fakta, jurnalistik yang didasarkan pada kejujuran. Kemudian naik lagi jurnalistik makna ya. Ketika kita sudah jelas, sudah jujur, kemudian sudah sesuai dengan fakta, dan di situ menyelipkan beberapa makna ya kan? Jadi kebermanfaatan bagi banyak orang ya, itu naik sedikit lagi, namanya jurnalistik makna. Poin pentingnya apa sih? Epistemologi ya, value and morality ya. Kalau kita nanti menulis jurnal kan biasanya yang poin yang akan kita menjadi sorotan atau nilai tertinggi kan value and morality ya, kebaruan ya. Jadi ketika kita menulis tapi sesuatu yang bagus dan belum banyak ditulis oleh orang lain, itu biasanya yang lebih utama diprioritaskan untuk temuan. Yang paling tinggi lagi adalah jurnalistik etika ini, di mana kita kedepankan sifat nubuwah, patona, kecerdasan, kemudian sidik, kejujuran, amanah,
menyampaikan dan tabligh. Amanah dapat dipercaya tabligh dan menyampaikan. Ini jurnalistik artikel. Ciri khasnya bahasanya gimana sih ketika kita menulis opini? Sederhana, ya bertele-tele ya. Beda dengan novel. Singkat, padat, jelas, lugas, jernih, menarik, demokratis, populis, logis, gramatikal. Populer itu ya mudah dipahamin. Jadi produk tulisan populer bisa dipahami oleh siapapun. Ini bedanya, yang salah satu bedanya dengan karya ilmiah dalam bentuk makalah ataupun paper ya, ataupun skripsi tesis ya. Coba kalau misalnya saya kasih contoh, misalkan teman-teman keluar, kemudian pernah nggak menjumpai tukang becak itu kan? Tapi pernah nggak tukang becak itu membaca koran? Oh, banyak sekali kan, sambil menunggu penumpangnya biasanya mereka membaca koran. Kenapa kok bisa ya? Karena bahasa yang disajikan dalam koran itu adalah bahasa populer, bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan, kan? Kalau hanya kalangan tertentu, bahkan mungkin jurusan-jurusan tertentu, bisa jadi ada istilah-istilah yang hanya bisa dipahami oleh anak-anak atau mahasiswa pendidikan kimia, tapi tidak dipahami oleh anak hukum pun sebaliknya. Tapi dalam tulisan populer sebisa mungkin bahasanya dipahami atau mudah dipahami oleh seluruh kalangan. Makanya tadi saya contohkan tukang becak aja bisa paham bahasa yang ditampilkan di koran. Jika besok kalau misalkan menulis baik yang ilmiah sekalipun harus dikonversikan atau dikemas ulang dalam bahasa ilmiah populer yang populer atau mudah dipahami. Jangan menggunakan istilah yang susah. Next. Nah, kita masuk ke poin pentingnya ya. Poin pentingnya opini populer atau karya ilmiah populer. Ini opini populer, tadi kan akademik writing itu ada 6. Kemudian salah satunya ada esai. Esai salah satunya adalah esai populer. Esai populer itu adalah opini populer yang kemudian kita akan pelajari lebih dalam. Ya, teman-teman nanti bisa praktikkan dan semuanya bisa, jangan khawatir ya. Bukti tingkat kalian itu sejak semester 1 sudah bisa semua di koran ya kan. Kalau bisa teman-teman yang angkatan 2025 ini jauh lebih baik ya kan? Bisa masuk ke suara Plus, bisa masuk ke Tribun Jateng ya, yang kemudian tidak hanya apresiasinya dari dosen ya, dari redaktur juga. Esai populer yang disusun untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, pendirian penulis atas dasar fakta atau data menurut rangkaian logika sendiri. Ini teman-teman perhatikan yang pendapat, pikiran, pendirian penulis atas dasar fakta atau data menurut rangkaian logika sendiri. Meskipun kita menulis opini ya kan, kalau dalam bahasa Inggris opinion ya, tapi harus didasari dengan fakta dan data, tidak asal ngomong. Ini yang bedanya dengan orang asal berpendapat dengan tulisan opini populer. Jadi apalagi kalau misalkan media-media seperti Kompas tentu akan lebih konsentrasi atau menilai tulisan kita dari argumentasinya, bukan penyajian kata-katanya. Keuntungan media opini apa sih? Bisa menyampaikan gagasan, menambah wawasan, branding diri dan institusi, nama menjadi terkenal, menambah pendapatan.
Tadi sudah saya jelasin, nama menjadi terkenal tentunya nggak cuma nama kita sendiri, kan institusinya juga kena, ya kan? Makanya jangan sekali-kali kita membawa nama institusi tapi tulisan kita jelek gitu loh. Tapi kalau media mainstream jangan sih, kalau misalnya kita tulisannya berbau sara katakanlah ya, secara otomatis tidak akan terlihat. Yang bahaya ketika kita menulis di media lepas, katakanlah kan kurasinya kurang ya, kemudian kita membawa nama institusi, ya itu berbahaya sekali. Makanya diharapkan teman-teman mahasiswa yang bisa ya menulis di media-media yang sudah terverifikasi atau media mainstream. Modalnya apa sih? Tentu pengetahuan ya, atas pendidikan dunia, niat dan tekad, niatnya lurus, tekun, konsisten, berdasar ide atas pemecahan suatu masalah, argumentasi pendapat yang logis, ya kan? Jadi pendapatnya tidak mengada-ada, harus logis. Tentunya mahasiswa nanti akan dilatih oleh dosen-dosen bagaimana berpikir logis, ya kan? Melalui misalnya pembuatan makalah, ya kan, dengan tema-tema tertentu, pembendaharaan diksi populer. Teman-teman bagi yang masih baru awal kali mulai menulis, ya, biasanya kan nggak cuma yang baru awal ya, biasanya yang sudah sering pun kadang-kadang macet, ya kan. Salah satu kenapa kau bisa macet ya? Karena kosakata, vocab, kalau dalam bahasa Inggris vocabulary kita itu masih miskin, ya. Cara mengantisipasi ini bagaimana? Ya, dengan membaca tulisan orang lain. Ada tips sederhana ketika kita misalkan menulis ini ya, kita membaca tulisan orang lain, misalnya Kompas. Bukan hari kan ada hari pertama, hari kedua sampai hari ke-40, hari ke-41, kemudian disodori tema misalkan tentang ini bulan September besok atau kemarin September 14 September itu hari Kunjung Perpustakaan. Nah, ketika kosakata kita sudah banyak, disodorin tema untuk menulis tentang tema hari Kunjung Perpustakaan, tentunya akan jauh lebih mudah daripada mahasiswa yang jarang baca, yang tidak baca tulisan orang lain. Nah, itu salah satu tipsnya. Selanjutnya adalah menjemput ide. Ini membangun mindset ya. Teman-teman jangan mencari ide, tapi menjemput. Karena sebenarnya ide itu banyak sekali, ya. Baik yang ada yang terlihat langsung maupun yang kita tidak sadari, ya. Apa aja sih medianya? Apalagi sekarang perkembangan internet itu sangat pesat sekali, tentunya akan jauh menambah. Sebenarnya ide itu sangat banyak, tinggal dijemput aja dan dicari, ya kan? Kenapa ini mindset itu penting? Karena kalau kita HP-nya hilang, kemudian dicari, HP hilang kita 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, belum tentu ketemu kan? Tapi kalau menjemput adik ke mana, SD Muhammadiyah Sukonandi atau SD Muhammadiyah Sapen, ya, kan udah tahu tempatnya. Jadi ada estimasi waktu, kan? Jadi kita tahu idenya sudah ada, tahu di mana letaknya, kita tinggal buka aja. Nah, cara menjemputnya bagaimana? Ide itu ada di mana aja sih? Bisa di news, bisa di headline, bisa di editorial, bisa dikasih sana. News itu contohnya gini, misalkan saya sebut detik.com. Saya kasih contoh detik.com. Biasanya di samping kiri atau kanan itu ada terpopuler, ya, tagar terpopuler. Yang paling atas apa? Misalkan sekarang itu misalkan kenaikan tunjangan DPR. Nah, berarti yang paling populer itu ide yang sekarang yang banyak dibicarakan, yang kaitan sekarang kenaikan DPR. Ini sebagai pancingan. Saya menulis tentang ini. Headline sama, headline juga biasanya media online atau media cetak ya.
halaman pertama yang tulisannya besar, ada gambarnya besar, itu namanya headline. Teman-teman bisa serap kata kuncinya dari judul yang besar itu sebagai tema yang sedang populer. Editorial biasanya ada di sampingnya tulisan opini. Ada tulisan opini, sampingnya ada namanya editorial. Nanti cek aja yang ada tulisan opini di Kompas katanya. Di samping kirinya itu ada namanya editorial. Topik yang sedang hangat yang ditulis oleh redaktur. Kalau di KR namanya tajuk rencana. Coba aja teman-teman di perpustakaan kan ada itu orang KR, atau mungkin di fakultas dia ada. Coba dicek di sampingnya tulisan opini itu ada namanya tajuk rencana. Itu menulis tentang apa? Menulis tentang tema-tema yang sedang hangat yang ditulis oleh redaktur. Kan redaktur itu orang yang punya menerbitkan atau menkurasi tulisan-tulisan teman-teman atau wartawan dalam suatu media, itu namanya redaktur. Next. Ini sumbernya ya, yang elektronik. Belum selanjutnya. Kemudian apa lagi sih ya? Bisa lewat seminar, bisa makalah, bisa seminar. Teman-teman kalau misalnya ikut seminar kan biasanya ada tema-tema tertentu. Jangan sampai kemudian cuman dapat snack ataupun nasi kotak, kemudian apa yang disampaikan oleh pemateri itu sia-sia itu loh. Bahkan mungkin kita lupa nggak ingat ya. Mending ditulis ya kan. Jadi hitungan sederhananya ya, ketika ada seminar kemudian di situ ada 3 pembicara ya kan, harusnya 3 tulisan bisa lanjut. Caranya bagaimana? Ya coba diredaksi ulang apa yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian disisipi ide-ide kita. Nggak usah muluk-muluk, yang sederhana aja nggak apa-apa, ide-ide kita atau mengkomentari. Itu nanti jadi tulisan opini. Jadi nggak cuma yang disampaikan oleh pemateri, isinya kemudian masuk telinga kanan, telinga kiri. Mungkin mental ya nggak masuk sama sekali kan. Kita cuma dapat snack ataupun sertifikat ya kan. Nah, kuliah yang disampaikan oleh dosen. Dulu saya waktu kuliah, apa yang disampaikan oleh dosen itu adalah sumber inspirasi tulisan. Hari ini ada 3 mata kuliah, harusnya 3 tulisan. Jadi jangan tanya ketika Anda misalkan saya kan kuliahnya padat ya kan, kapan waktu untuk menulis, justru itu apa yang disampaikan oleh dosen itu sumber inspirasi untuk menulis ya. Makalah tentunya nanti ini teman-teman mahasiswa baru mungkin beberapa pekan kemudian akan dijajali oleh tugas-tugas makalah ya. Makalah itu bisa kita kemas ulang menjadi tulisan opini populer. Bahkan satu makalah bisa beberapa tulisan opini populer. Dengan cara apa? Nanti kita akan belajar lebih lanjut bagaimana caranya nanti untuk di sesi pekan depan. Next. Mengikat ide. Bila kamu mendapatkan suatu ilmu, maka tulislah. Sebab itu sebagai pengingat untuk mempelajari dan mengamalkan selamanya. Mencatat hal-hal penting. The ballast ink is better than the best memory. Cinta yang kabur sekalipun akan lebih baik daripada memori yang ada. Jadi manusia itu sangat lekat dengan yang namanya salah dan lupa. Makanya jangan kali-kali kita sombong kemudian apa yang disampaikan dosen kita tidak mencatat ya kan, hal-hal penting ya kan. Itu gunanya mencatat sebenarnya. Dari mencatat itu seperti itu. Jangan kemudian nanti saya ingat ya kan. Ini saja. Syukur-syukur ditulis melalui media massa ya kan. Tentunya akan kita bisa akan baca kapanpun kita mau. Next.
Itu bagaikan binatang buruan, sedangkan pena adalah pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Buruan babi. Next. Dan ini hal-hal yang mendasar yang harus dipahami oleh teman-teman ketika mau nulis. Ingat, tulisan itu tidak boleh syarat, menyinggung suku, agama, ras, golongan, itu nggak boleh ya. Jangan sekali-kali itu kita menyinggung agama lain, nggak boleh. Tidak boleh syarat mengandung pornografi. Ketika salah satu itu dilanggar, pasti bisa dipastikan tulisan tidak akan temukan. Next. Kalimatnya pendek dan paragrafnya tidak penuh. Jangan satu paragraf itu 20 baris. Mungkin kalau karya ilmiah ada batas maksimalnya 15 baris ya. Karya ilmiah makalah itu 15 baris. Tapi kalau karya ilmiah populer 6 baris. Dalam satu paragraf itu 6 baris. Kalimatnya mudah dipahami dan paragrafnya koheren antara paragraf satu kedua tiga. Jangan terkesan terputus, jangan menggunakan kalimat aktif. Argumen logis aktual. Jangan kemudian kita menulis hal-hal yang belum saatnya atau hal-hal yang sudah dilakukan. Bulan September menulis tentang Kartini, padahal hari Kartini kan April. Jadi harus aktual. September ya, misalkan besok September, Oktober ya. Oktober itu misalkan Sumpah Pemuda ya, 28 Oktober ya. Cuma H-3 itu tulisan sudah siap kirim. Jangan pas hari H. Argumen logis, simpulan kuat, menggunakan pendapat penulis, ditinjau fakta data teori, kemudian bisa penanganan. Topiknya aktual, ya, tulisannya relevan, judul menarik, first impression, memikat membuat pembaca penasaran, argumen baru disambung kemas, tuntas, penyajian tuntas, bahasa tidak bertele-tele, jadi beda ya dengan novel. Ya. Mungkin novel itu dalam satu kita menulis misalkan satu scene bisa berlembar-lembar, tapi kalau dalam tulis opini itu harus sesingkat mungkin, padat mungkin, seefisien mungkin, jangan sampai bertele-tele karena keterbatasan ruang. Ya. Biasanya kalau tulisan opini itu berkisar antara 500 sampai 700 kata. Nah, kutipan jelas. Jadi ketika kita mengutip pendapat atau pernyataan itu harus kita cantumkan sumbernya, minimal nama sama tahun, meskipun tidak ada daftar pustaka ya. Dalam opini itu tidak ada daftar pustaka, tapi ketika kita mengutip atau pernyataan atau kata-kata orang dari buku atau misalkan dari jurnal, itu harus dicantumkan nama penulisnya sama tahunnya. Panjang tulisannya disesuaikan dengan medianya. Nanti kita misalkan tadi sudah saya singgung bahwasanya media massa itu berkisar antara 500 sampai 700 kata. Dikirim sesuai dengan ketentuan, kemudian sopan dan beretika. Next. Tahapannya menentukan topik, kata dan data, membuat outline, draft, melakukan revisi. Setelah sudah siap, baru isi. Nah, tahapan-tahapan ini nanti kita akan praktikkan langsung ya, sampai proses pengiriman. Mulai dari penentuan topiknya tadi sudah saya singgung. Diusahakan tema-tema yang sedang hangat.
ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama quick response atau tema-tema yang sebagai jawaban atas fenomena saat ini. Misalkan yang saya tadi tentang kenaikan undangan DPR itu quick response. Ada yang sudah paten. Yang sudah paten apa sih? Contohnya hari-hari besar, baik hari besar Islam ataupun hari besar nasional. Contohnya misalkan hari Sumpah Pemuda, dari Kartini, dari pendidikan nasional, itu bisa. Itu kan harinya sudah jelas, kan? Hamin 3 sebelum hari H itu tulisan sudah. Draft editing. Next. Nah ini garis besar haluan nulis. Ada 3 judul. Paragraf 1 dan 2. Paragraf 1 itu namanya lead, kemudian 2 isi, 2 seterusnya sampai sebelum terakhir itu isi, yang paragraf terakhir penutup. Nah, ini contohnya opini saya tentang kisah kemerdekaan dan keistimewaan negara atau kedaulatan rakyat, ya kan? Jadi teman-teman perhatikan judulnya itu diusahakan singkat ya, maksimal 5 kata. 1, 2, 3, 4, 5 ini kan cuma 5 ya, kisah kemerdekaan dan keistimewaan negara cuma 5, maksimal 5. Coba teman-teman cek di opini-opini di Kompas, nggak ada yang lebih dari 1 garis ini. Mereka singkat-singkat. Itu bedanya dengan karya-karya yang lain ya. Paragraf 1 itu namanya lead. Kalau dalam teman-teman mau konversi makalah menjadi cerita mungkin 1 dan 2 itu ringkasan dari latar belakang. 3 sampai sebelum terakhir ringkasan dari pembahasan. Paragraf terakhir itu penutup. Kalau teman-teman mau mengkonversi, mau mengemas ulang istilahnya makalah ke tulisan Mobas. Dengan catatan bedanya dengan makalah apa sih? Biasanya makalah kan beberapa rumusan masalah ya. Nah opini itu 1 rumusan masalah aja. Jadi bisa dalam 1 paper atau makalah itu bisa dibuat beberapa tulisan opini. Tergantung rumusan masalahnya. Ketika makalah itu mengandung 4 rumusan masalah berarti bisa 4 opini. Karena kalau opini cuma 1 rumusan masalah, jangan lebih. Ya, itu bedanya dengan karya yang lain. Next. Teknik menulis judul. Judul itu harus, ini untuk yang media cetak dulu ya, memikat singkat maksimal 5 tadi sudah, diksi tepat ya. Contohnya tadi kisah kemerdekaan dan keistimewaan Yogyakarta. Contoh lain, menjadi Indonesia, menjadi manusia Pancasila. Terorisme dan manusia tunagama. Salah satu teknik yang sering saya lakukan itu coba sisipkan ke judul teman-teman majas. Ya. Contohnya majas kan banyak, ada personifikasi, neonasme, ironi, ya. Ini contohnya terorisme dan manusia tuna agama. Biasanya kan tuna netra, tuna rungu, kali ini tuna agama. Menjadi Indonesia, menjadi manusia Pancasila, ini ketika permainan sajak. Next. Selanjutnya, ini yang media cetak. Kemudian yang media online bagaimana sih? Media online judulnya boleh panjang, ya kan? Dengan catatan tetap atraktif. Ya, gaya judul berbeda dengan media cetak. Judul yang membuat penasaran. Tapi jangan terlalu panjang ya, karena ketika ada tulisan media judulnya terlalu panjang, itu sudah menyalahi aturan jurnalistik. Bisa dipastikan itu mengandung tujuan lain ya. Entah itu clickbait, entah itu provokasi. Coba aja cek. Teman-teman coba cek di media online khususnya ya. Kalau media mainstream nggak ada. Kalau judul panjang pasti ditolak. Biasanya kalau judulnya terlalu panjang pasti dia punya tujuan tertentu. Entah itu clickbait, entah itu promosi, entah itu provokatif, entah itu hoax ya.
Karena biasanya tulisannya bagus, judulnya tidak terlalu panjang. Next. Pendahuluan paragraf 1 dan 2. Next. Perhatikan paragraf pertama, ini jangan buat kalimat panjang, jangan buat gemuk paragraf, target keyword berulang di paragraf. Jangan menggunakan kata-kata yang berulang. Lalu misalnya, kemudian jangan. Selanjutnya jangan. Berulang itu jangan. Next. Ini contohnya ketika temanya narkoba, ya, pencegahan narkoba lewat kampus. Ini kan ada nama, kemudian afiliasinya. Teman-teman bisa menggunakan mahasiswa pendidikan kimia, fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan. Bisa teknik pembacanya, alinea pembukanya bisa fakta dan data. Ketika kita membahas narkoba, tentu datanya lewat BNN. Ini BNN narkoba. Tahun yang update ya, ini tahun 2025, jadi 2024. Atau yang ada yang terbaru, silakan. Bisa menggunakan pernyataan orang-orang besar. Contohnya, ketika Hari Pahlawan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Next. Paragraf ketiga sampai sebelum terakhir itu paragraf isi, ya kan? Kalau di makalah pembahasan. Next. Selanjutnya. Uraian pokok pikiran utama, ya kan? Tadi kan saya jelasin sebelum nulis kan buat draft dulu. Draft itu apa sih isinya? Ide pokok. Ide pokoknya paragraf 1 apa tentang masalah tentunya. Paragraf 2 apa sampai paragraf terakhir. Nah, kemudian ketika kita mau mengembangkan, dalam jurusan bahasa ada namanya pengembangan paragraf ya. Dari ide pokok itu dikembangkan jadi paragraf. Setiap pokok pikiran itu disusun dalam alinea tersendiri. Hubungan satu alinea dengan alinea selanjutnya dengan jembatan pikiran supaya nyambung. Bisa kronologi, fasiologis, kausalitas, akibat. Next. Menerapkan swasembada atau self editing adalah proses memeriksa dan memperbaiki tulisan sendiri dengan cara membetulkan kesalahan, merevisi tulisan dan keterbatasan kalimat. Menerapkan teknik swasembada ini akan membuat tulis jadi lebih terlatih dan ahli menghindari kesalahan. Tapi teman-teman bisa minta tolong teman yang lain atau saling tolong menolong ya, karena ini dalam satu angkatan misalkan sama-sama punya tugas untuk nulis ya, coba antara mahasiswa A dengan mahasiswa B tukeran tulisan untuk saling mengedit kira-kira apa yang salah, khususnya tipografinya ya, tipografinya syukur-syukur isinya sekalian ya kan, tipografinya yang paling utama dulu, yang awal dulu, karena biasanya sudah dibaca kayaknya nggak ada yang salah, tapi setelah dibaca atau dikoreksi orang lain itu ternyata banyak salahnya, banyak saling mengedit. Next. Ini paragraf terakhir ya, satu paragraf aja cukup. Next. Nah, sudah siap semua, udah kayaknya sudah siap kirim ya. Yang disiapin apa? Surat pengantar, email ya, dengan bahasa sopan, lampiran tulisan dan kertas. Naskahnya scan KTP atau KTM, foto jangan lupa, CV kalau ada. Next. Ini saya lampirkan contoh surat pengantarnya. Bisa dilanjut slide selanjutnya. Surat pengantarnya nanti bahasanya yang sopan ya, jangan. Kadang-kadang ada beberapa penulis yang kalau misalkan mau menulis di media tanpa surat pengantar gitu.
itu kan sebenarnya nggak sopan kalau dalam komunikasi media via email ya. Jadi harus pakai surat pengantar. Contohnya nanti akan saya tampilkan di slide selanjutnya. Nah ini contohnya. Untuk mengisi alamat email redaksinya terakhir ya, jangan sampai kemudian kadang kita kepencet kirim tapi belum lampirin ya. Makanya urut mengisinya itu pertama di subjeknya dulu, opini Tribun Jogja misalkan ya, garis miring judul opininya, garis miring underscore nama penulis ya kan. Kemudian surat pengantarnya tinggal bebas, bahasa yang penting sopan. Nama, identitas, nomor KTP, HP, ya kemudian selesai ini sesopan mungkin. Baru setelah dilampirkan di attach naskahnya, kemudian foto atau scan KTP, baru ditulis alamat email terakhir, baru siap kirim, bismillah dikirim. Next. Ini contohnya tulisan saya di KR. Next. Selanjutnya ini yang di Jawa Pos. Selanjutnya ini yang di media, contoh essay lepas ya teman-teman. Meskipun saya nulisnya di essay lepas tapi tetap pakai ilmu jurnalis kalau bisa sebisa mungkin. Next. Ini teman-teman bisa diantaranya ya, nanti saya bagikan banyak kok, ada ratusan kalau mau media-media yang paling tidak ini dulu nggak apa-apa ya kan, minimal ya kan. Sonopos teman-teman ditunggu, jangan sampai ini Sonopos baru mahasiswa Solo, tapi bisa kok mahasiswa Jogja itu untuk dari Selasa kalau nggak salah. Jadi teman-teman nulis tentang pendidikan ya, tentang pendidikan atau tentang apa sih, tentang kehidupan mahasiswa boleh ya kan? Tentang pendidikan boleh, tentang di Sonopos rubriknya namanya Mimbar Mahasiswa. Kemudian di Mata Banua, Harian Momentum, Sultan Raya. Untuk media cetak, untuk media online, Madrasah Digital ini yang punyanya Muhammadiyah, Ma'arif NU, Jateng punyanya NU, Barakatuna, Diskonia Anak Pos, dan masih banyak lagi. Nanti saya akan kirimkan ratusan mungkin ya alamat email yang kalau teman-teman butuh ya. Tapi paling tidak ini dulu nggak apa-apa ya. Next. Saya kira itu paripurna Anjantur Maraksami Bilih Gadung Atur Sabarang Katur Mugya Migunani Muksa Dermo Kulkusu Melu Urun Pasinawan Mugya Rahayu Ingkang Selamat Yapinanggi Matur Nuwun. Penulis adalah perjalanan menemukan diri. Setiap kalimat adalah cermin jiwa yang memantulkan impian, harapan, dan kesadaran untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini Mas? Terima kasih banyak Pak atas pemaparannya. Keren banget ya penjelasan Pak Suwanto barusan. Benar-benar inspiratif dan bikin kita tuh lebih paham gimana tulisan bisa jadi berita dan dari berita itu lahir makna nyata. Nah, sekarang giliran teman-teman nih. Aku yakin pasti ada yang kepikiran. Wah, aku mau nanya nih, tapi malu. Atau, iya aku pengen nanya, tapi takut salah. Chill guys, ini kesempatan lah yang mungkin gak datang 2 kali nih. Kapan lagi coba kita bisa ngobrol langsung sama Pak Suwanto yang pengalaman menulisnya sangat luas dan inspiratif. Ayo teman-teman yang bertanya, bisa tulis pertanyaannya ya di kolom chat. Atau bisa juga raise hand agar pertanyaannya bisa lebih tersampaikan.
ada yang mau bertanya, langsung tulis ya di kolom chat atau bisa juga langsung ngangkat tangannya. Angkat. Ini ada yang mau bertanya atau belum ada yang mau bertanya? Kalau misalkan belum ada yang mau bertanya, aku duluan ya. Nah, aku mau nanya Pak, gimana sih caranya tetap konsisten menulis meskipun kadang tuh ide tuh nggak keluar? Bagaimana caranya? Baik, terima kasih. Untuk konsisten menulis ya. Ini kan direkam. Memang kesuksesan ya, poin yang paling penting, indikator yang paling susah itu konsisten ya kan? Tapi dengan konsisten ini perlu dipahami ya teman-teman, bahwa konsisten ini sangat luar biasa ya. Bahkan misalkan batu itu akan pecah dengan tetesan air ya, karena konsistensi itu. Sama seperti kita, ketika kita mampu, kita dikatakan sukses, itu menulis katanya itu harus konsisten. Banyak teman-teman saya yang dulunya sering nulis ya, tapi sekarang udah nggak jadi penulis ya, karena mungkin capek atau gimana ya. Tapi mungkin karena mungkin niat awalnya ya, niat awalnya mungkin ada yang keliru atau antara niat dengan istilahnya apa ya, hasil itu tidak sinkron. Kalau niat awalnya ingin dapat uang, ini kebanyakan ya, ini bukan contoh teman-teman mungkin ya, ingin dapat uang ya kan, kemudian nulis 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kemudian nggak kemuat, biasanya dia nggak konsisten ya kan, tiba-tiba hilang ya kan. Ada yang niatnya untuk ini, misalkan untuk wah biar buat gaya-gaya di bio Instagram ya kan, sebagai penulis ya, itu juga lama-lama akan capek gitu nanti, karena mungkin udah capek-capek lembur ini, kemudian nulis kemuat ya, cuman dapat apresiasi lah, yang penting saya sudah pernah nulis ya kan, tapi kok lama-kelamaan kok saya capek ya, nggak ada gitu ya, karena mungkin dia ada sedikit nggak ada keseimbangan antara niat dengan hasilnya ya kan. Nah, biasanya kebanyakan orang nulis itu kan pengennya dapat honor ya kan. Makanya saya katakan tadi, memang honor itu salah satu yang menunjukkan tulisan kita bagus ya. Tapi selama tulisan kita bagus ya kan, nggak usah kita niati sekalipun ya, honor itu akan berdatangan ya. Makanya niatnya jangan mendapatkan honor. Tadi sudah saya ungkapkan di awal, menulis sebagai kebutuhan, apalagi mahasiswa, kebutuhannya memang mau tidak mau harus menulis ya kan. Bahkan udah dimudahkan ekosistemnya, ada perpustakaan, UNSI, dosen yang debat-debat ya kan, yang siap membimbing fakultas ya kan, dan ekosistem diskusi. Itu sumber-sumber inspirasi yang tidak didapatkan oleh entitas lain ya, selain mahasiswa. Saya kira orang lain mungkin akan terbatas ya, tapi mahasiswa itu kompleks sekali, hampir ya kan, tema-tema itu dibahas, gender ada pasti ya kan, politik ada ya kan, bahkan organisasi ada, pasti bahas tentang politik. Kemudian pendidikan apalagi jurusannya, apalagi di mata kuliahnya, sangat kompleks sekali. Itu sebagai modal yang harus kita jemput sebenarnya. Tinggal kita aja pilihan kita. Kan salah satu untuk merawat konsistensi kan adanya sumber daya ya. Dan yang sumber dayanya sudah ada ya kan. Ekosistemnya ada, diskusi di mana-mana, internet, tinggal dijemput aja, tinggal mau ambil apa enggak ini loh. Saya kira hanya butuh kekuatan sedikit untuk ya memang kita tetap harus berusaha keras ya, banyak membaca, banyak bertanya, banyak berdiskusi dengan teman-teman yang lain.
Dengan begitu konsistensi akan terjaga. Tulis terus ya hari ini, ya kan. Kalau bisa ditarget ya kan, 1 hari 1 artikel atau 1 minggu aja dulu aja. Dulu saya pas lagi niat-niatnya, maksudnya bukan niat istilahnya. Kalau dulu kan saya babat ya, istilahnya media yang biasa-biasa aja, media yang mainstream, jadi 1 hari 5 artikel dengan 1 tema, tapi tulisannya berbeda. Nah, itu saya jaga terus ya. 5 hari terbit di 5 media. Kalau ada acara organisasi HMTS misalkan ada acara apa, atau misalkan program-program HMTS itu bisa ditulis di media massa, KR misalnya. Teman-teman yang mau KKN program-programnya bisa di-branding di media massa, media online. Bahkan proposalnya itu bisa loh. Ini bukan istilahnya teman-teman saya dulu, termasuk saya ketika KKN ya, misalkan ada program pembangunan perpustakaan masjid dengan adanya ditulis di media online, itu banyak mendapatkan sponsor, bahkan buku berdatangan dari media itu. Jadi proposal itu tidak hanya disebarkan lewat print out ya, tapi disebarkan lewat media massa. Jadi apalagi KKN yang di istilahnya di luar Jawa ya, dulu ada KKN Mas di Papua, kemudian di Maluku, itu mereka programnya di media, minimal pemerintahan setempat itu akan membantu atau membantu dalam laporan KKN-nya dengan adanya gitu kan. Jadi menjaga konsistensi itu sebenarnya tergantung pilihan kita. Saya kira mahasiswa akan jauh lebih mudah daripada orang-orang di luar mahasiswa, karena ekosistemnya sudah mendukung, SDA-nya lengkap ya, komplit, perpustakaan terbuka, kemudian wifi ada, kemudian diskusi banyak ya kan. Untuk merawat konsistensi akan jauh lebih mudah daripada entitas yang lain ya kan. Tapi bukan berarti mudah juga ya, karena mahasiswa kan istilahnya mungkin banyak hal-hal lain ya. Tapi saya kira jauh lebih mudah daripada yang lain ya, karena ekosistemnya sudah mendukung. Bahkan tugas tadi sudah saya singgung, tugas bisa dikonversi dengan tulisan, kemudian makalah bisa, kuliah yang disampaikan dosen juga